Indonesia, Naila Amani dari 1241. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian praktikum bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Selamat menyaksikan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, yaitu percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Kasus virus corona di Indonesia sudah berlangsung selama 11 bulan sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini, kasus penyebaran virus corona yang pertama kali menyebar di Wuhan, China tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan beberapa hari terakhir kasusnya semakin melonjak. Berdasarkan data covid19.go.id, total jumlah kasus virus corona di Indonesia mencapai 174.796 kasus hingga Senin 31 Agustus 2020. Dari jumlah itu, 7.417 pasien tercatat meninggal dunia dan 125.959 pasien dinyatakan sembuh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan vaksin yang akan digunakan di Indonesia yaitu ada dari Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Pfizer, Moderna, dan Sinopharm. Dia juga mengungkapkan alasan kriteria pemilihan Sinovac karena sudah lulus WHO dan disetujui oleh BPOM. Meski vaksinasi COVID-19 sudah ada sejak 13 Januari yang lalu, masih banyak yang mempertanyakan soal keamanannya. Hal tersebut berkaitan dengan uji klinis fase ketiga vaksin corona Sinovac yang belum selesai. Kepala Badan Pengawas dan Makanan BPOM RI Penny Lukito pun menjelaskan alasan mengapa vaksin corona Sinovac sudah boleh disuntikan meski uji klinis fase ketiga belum selesai. Penny menegaskan, meski uji klinis fase ketiga belum selesai, vaksin Sinovac ini sudah terbukti secara ilmiah memiliki mutu yang baik. Ini sudah cukup agar vaksin corona Sinovac bisa diberikan di situasi darurat. Selain itu, Penny menjelaskan tingkat efikasi dari vaksin Sinovac yang saat ini telah diberikan kepada tenaga kesehatan Indonesia sudah melebihi standar WHO. Menurut WHO, vaksin boleh digunakan dengan efikasi minimal 50%, sementara vaksin Sinovac ini memiliki angka efikasi yang lebih besar, yaitu 65%. Untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, masyarakat akan mendapatkan SMS yang berisi pemberitahuan atau notifikasi. Selanjutnya, masyarakat harus mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Data Vaksin COVID. Nadia menjelaskan, melalui aplikasi tersebut akan diberikan keterangan waktu dan tempat kapan masyarakat akan mendapatkan suntikan vaksin. Penyelenggaraan vaksinasi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada Januari sampai April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini antara lain ada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada tahap kedua. Sasaran vaksinasi COVID pada tahap kedua ini dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama ada petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang kedua ada kelompok usia lanjut, yaitu yang berusia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya ada tahap ketiga. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga ini menyasar masyarakat rentan dari aspek biososial dan ekonomi. Dan terakhir ada tahap keempat yang diselenggarakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap terakhir ini adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Namun ingat, pandemi COVID-19 belum akan berakhir meski ada vaksin COVID-19. Masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin virus corona diminta tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, itu dia penyampaian teks artikel saya yang berjudul Indonesia memilih Sinovac sebagai vaksin COVID-19. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.